Saudara dan saudari, ada beberapa komentar saya lihat yang melontarkan tuduhan yang mengatakan channel Story of Ronnie ini dari saksi Jehovah. Jujur saya katakan, channel ini bukanlah berasal dari saksi Jehovah. Dan channel ini bertujuan untuk memberikan pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita Esa dinyatakan dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan sudah pastilah kita percaya Tuhan Yesus adalah Mesias, Sang Pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Jadi, admin berharap selepas ini tidak ada lagi tuduhan-tuduhan yang tidak berlandas. Mari kita berbalik kepada video pembahasan kali ini. Shalom saudara-saudari, kembali lagi kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih saudara dan saudari yang support channel ini. Admin doakan kita selalu dalam keadaan yang baik, yang sehat, sudah pasti atas pertolongan dari Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari, hari ini kita akan membahaskan tentang baptisan yang benar dan sesuai dengan ajaran Alkitab. Di sepanjang pembahasan kali ini, kita akan mengetahui apa arti baptisan, apa syarat seorang itu dibaptis, dan berapa cara baptisan yang sah menurut Alkitab. Oleh itu, jangan kemana-mana karena pelajaran ini penting dan kita akan mengetahui jawabannya bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Konsep Paulus untuk bersatu dengan Kristus mengungkapkan bahwa pertobatannya lebih dari sekadar perubahan intelektual. Penerimaan pribadinya terhadap Kristus sebagai juru selamat dari Tuhannya menyebabkan persekutuan rohani yang dekat dan menyerap, sehingga itu tidak berarti lebih dari sekadar pengenalan kehendak yang sebenar. Karena persahabatan dengan Kristus berada pada tahap yang lebih tinggi dan diikat oleh kekuatan bukan hanya manusia tetapi ilahi. Maka ini diberikan dalam Roma 6 ayat 10 dan 11 yang mengatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Di sini Paulus menjelaskan bahwa sebagaimana Kristus telah mati bagi dosa manusia, demikian pula orang Kristen harus menganggap diri mereka mati bagi dosa. Dan jika melalui baptisan orang percaya mengambil bagian dalam kematian Kristus bagi dosa, maka pastilah kita tidak dapat terus hidup dalam dosa itu, sebab kematian itu diperlukan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Baptisan melambangkan penyataan kehidupan orang percaya dalam persatuan yang begitu erat dengan kehidupan Kristus, sehingga keduanya menjadi satu kesatuan rohani. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak,
merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Kata baptisan berasal dari kata Yunani baptizo, yang berarti membenamkan, menenggelamkan, atau membersihkan dengan cara mencelupkan sesuatu ke dalam air. Di satu sisi, ini melambangkan kematian, nafas berhenti saat orang itu berada di bawah air. Ketika kita keluar dari air, kita dibangkitkan bersama Kristus, dibangkitkan kepada hidup yang baru. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Itu juga melambangkan kelahiran baru. Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. baptisan menandakan awal baru dalam hidup kita dengan pengendalian Tuhan. Nah, berbicara mengenai baptisan, Yesus juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Banyak persoalan yang timbul yang pernah kita dengar. Ada yang bertanya, kalau Yesus Allah, kenapa dia perlu dibaptis oleh manusia? Apakah Yesus pernah melakukan kesalahan sehingga dia juga harus dibaptis? Mari dengar ayat ini. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Yesus menerima baptisan bukannya sebagai pengakuan kesalahan atas perbuatannya sendiri, karena dia tidak pernah melakukan dosa. Tetapi ia menyamakan dirinya dengan orang berdosa, mengambil langkah yang harus kita ambil sebagai umatnya, serta melakukan pekerjaan yang wajib kita lakukan. Kehidupannya yang penuh penderitaan dan penuh kesabaran sesudah ia dibaptis adalah juga suatu teladan bagi kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pertanyaannya, apakah seorang bayi boleh menerima baptisan? Sekali lagi, pembahasan ini bukan mau menghakimi, karena pembahasan ini bukan membahas tentang gereja apa yang benar, tetapi pembahasan ini hanya meninggikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan itu yang harus diketahui, dikongsikan, dan dituruti. Baptisan adalah suatu upacara yang paling suci dan penting, dan harus ada satu pengertian yang sempurna tentang maknanya. Hal itu berarti penyesalan atas dosa dan merupakan pintu masuk ke satu hidup baru di dalam Tuhan. Nah, apa yang dimaksudkan harus ada pengertian yang sempurna tentang makna baptisan itu? Artinya, seseorang yang mau dibaptiskan harus sudah mengerti arti pertobatan, arti baptisan, dan benar-benar sudah bertaubat. Maka dia selayaknya dibaptiskan. Maka otomatis menyerahkan diri kepada Tuhan untuk melakukan seperti apa yang diperintahkan melalui firman Tuhan. Nah, apakah bayi sudah mengerti arti pertobatan? Apakah bayi sudah mengerti arti baptisan? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Seorang bayi belum mempunyai kemampuan untuk mempercayai sesuatu dan juga belum melakukan sesuatu yang membuatkan dia perlu bertobat. Jelas pembaptisan bayi tidak diajar dalam Alkitab. Oleh sebab itu, hanya orang yang matang dan dewasa saja yang sudah mengerti yang boleh dibaptis. Jawab Petrus kepada mereka, Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Melihat dari ayat ini, pertobatan adalah yang pertama dilakukan sebelum memberi diri dibaptis atas pilihan masing-masing.
bukan pilihan ibu bapa untuk membaptis anak-anak sesuka hati. Justru saat anak itu meningkat dewasa dengan didikan agama dari ibu bapa, barulah anak-anak dengan pilihan mereka sendiri memberi diri untuk dibaptis. Bukan ketika anak itu masih bayi. Saya pikir ini sangat jelas seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Pertanyaan selanjutnya, ada berapa cara baptisan yang sah? Nah, ada agama-agama tertentu yang menafsirkan bahwa baptisan dilakukan dengan menggunakan air dan itu benar. Tetapi tahukah kita bahwa upacara baptisan yang sempurna itu memerlukan air dalam kuantiti yang banyak? Mari dengar ayat ini. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Nah, ada juga sebagian sahabat kita mengatakan, jadi bagaimana dengan tempat yang tidak memiliki air banyak? Harap tidak ada pertanyaan ini setelah mendengar pembahasan ini. Saudara dan saudari, bukan keadaan yang kita fokus sehingga bermacam-macam yang konon kita bisa lakukan sehingga tanpa kita sadari itu bertentangan dengan Alkitab. Apa yang jelas Alkitab yang mengandungi firman Tuhan yang harus kita utamakan dan turuti. Mengatakan, hanya ada satu saja cara baptisan, tidak ada lagi cara-cara yang lain. Sekali lagi, hanya ada satu cara baptisan menuruti Alkitab. Mari lihat sekali lagi. Kata baptisan berasal dari kata Yunani baptizo yang berarti selam, membenamkan, menenggelamkan atau membersihkan dengan cara mencelupkan sesuatu ke dalam air. Itu berarti seluruh badan seseorang itu harus berada dalam air pada waktu dia dibaptiskan. Di satu sisi ini melambangkan kematian, nafas berhenti saat orang itu berada di bawah air. Ketika kita keluar dari air, kita dibangkitkan bersama Kristus. Dibangkitkan kepada hidup yang baru. Bahkan Yesus juga dibaptis dengan cara diselamkan. Mari lihat ayat ini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Sebagai kesimpulan, sekali lagi, upacara baptisan mengingatkan kita akan 3 pengalaman Yesus dalam penebusannya, yaitu kematian, penguburan, dan kebangkitan. Baptisan adalah lambang bahwa seorang itu percaya kepada kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus dalam usahanya menebus manusia. Baptisan juga merupakan tanda kepercayaan seseorang bahwa Kristus berkuasa atas kematian dan bahwa Dia boleh melepaskan kita dari kematian. Baptisan seterusnya menyatakan bahwa seseorang itu telah mematikan tabiat lamanya, yaitu kehidupan dosa, telah menguburkannya dan sekarang telah menghidupkan hidup baru dalam Kristus. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bertemu lagi kita di pelajaran seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.